anak-anak sekolah minggu, mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita akan merayakan Hari Nasional Sekolah Minggu pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kalau kami boleh ada sebagai mana kami ada saat pagi hari ini, itu semua karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa seluruh kehidupan kami membawa hati kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami rindu memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau pagi hari ini oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Engkau akan melawat setiap kami yang hadir saat pagi hari ini. Tidak ada satu pun yang terlewat dari berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengundang Roh Kudus mengurapi setiap hati kami, sehingga setiap kami yang hadir dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Setiap kami yang hadir masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bisa aku main Zoom ya. Ini dulu Mas. Tidak berubah,
Hei, di, kalau ngomong-ngomong ngomong kan aku mau ada. Oh iya. Mantap terus. Jadi. Kita bersyukur pagi hari ini kita melihat anak-anak sekolah minggu di depan dengan ceria karena hari ini kita sedang merayakan Hari Nasional Sekolah Minggu, dan saya percaya Departemen Sekolah Minggu tahun ini memberikan tema Fill Me Up, penuhi aku, bukan semata-mata sekedar memberikan tema, tapi ada maksud Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan bagi setiap kita, khususnya anak-anak kita. Amin. Mari kita datang lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mengundang Roh Kudus untuk memenuhi setiap hati kita. Kita bawa setiap kerinduan kita di hadapan Tuhan, menyatakan bahwa Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci.
untuk menyembah Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada setiap hidup kita. Kasih Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Kayak pohon. Datanglah lebih lagi Tuhan pada setiap kami Bapa. Urapi selamat kami Yesus. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Urapi setiap kami Bapa. Urapi kami sekarang ini dengan api roh. Dengan kamu katakan, datanglah sekarang. Datanglah sekarang, penuhi hidup kami lagi dengan kuasa. Urapi kami sekarang ini dengan api roh. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Urapi Tuhan, urapi kami sekarang ini dengan api. Kita harus menuliskan lagi. Haleluya. Saat ini masih bersuka cita di hadapanmu. Sama-sama yang percaya pagi hari ini kita katakan amin. Masih bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, bisa keluar dari bangku, kita berikan tos satu dengan yang lain sambil katakan fill me up. Karyamu mempesona, kau angkat
Kak, hari ini ada yang spesial dari sekolah minggu. Apa yang kira-kira? Saya undang semua murid sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita akan ujikan satu lagu Harnas sekolah minggu. Semuanya kelas balita sampai kelas pemuda. Silakan semua maju ke depan sama teman-teman yang sudah ada di depan. Ayo semua dari diri juga. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Ya berdua semuanya enggak? Enggak kan ya? Silakan langsung Berdua ke enggak? depan. Kita akan bersorak-sorai untuk Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Apa? Bocor ini enggak sesuai. Enggak. Karo ya? Takon aja kasih nama. Nama sama takon ya. Sana gini. Roh Kudus penghiburku. Semua bergerak bersama. Katakan bersama, Roh Kudus penghiburku. Roh Kudus penghiburku. Penolong yang selalu setia. Karena Dia sahabat kita. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan setelah minggu boleh kembali ke tempat duduk. Haleluya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita.
agar kita semua diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu Roh Allah yang hidup penuhi kita semua. Sana orang yang sempok kaget, sing kuning. Sing kuning sing Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan dengan sungguh, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, curahkan urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dengan sungguh katakan Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah ke atas kami, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi katakan menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kak Sylvie. Kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami sebelum kami hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau melihat setiap hati kami, Engkau melihat setiap kerinduan kami Bapa. Hari ini Tuhan, setelah kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong
kami untuk kami boleh mendengar, bahkan menjadi pelaku firman Bapa. Memberkati hamba-Mu hari ini yang Kau menyampaikannya. Biarlah apa keluar dari lidah bibir hamba-Mu yang berasal daripada Engkau saja. Biarlah Engkau menjawab setiap kebutuhan kami Tuhan, sesuai dengan keperluan kami hari ini, dan Kau berbicara dalam hati kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi semuanya. Ya, mungkin anak-anak sekolah minggu yang sudah pelayani boleh duduk di bangkunya ya, supaya tidak di luar. Boleh ikut mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, karena hari ini adalah hari yang spesial untuk anak-anak sekolah minggu. Hari ini ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Amin. Puji Tuhan, walaupun hari ini tadi pagi cuacanya sangat dingin sekali, sampai 15 derajat. Tapi hari ini kita mengucap syukur, karena walaupun pagi hari, walaupun sebenarnya enak di bawah selimut ya Bapak Ibu, masih pagi, kita harus bangun pagi. Tapi puji Tuhan, hari ini kita boleh datang untuk datang pada Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial, di mana ada hari dari Departemen Sekolah Minggu memberikan tema Fill Me Up, Hari Anak Nasional Sekolah Minggu. Bapak Ibu sudah di tempat ini, ya anak-anak sudah masuk semuanya ya. Oke. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita samakan pemikiran kita tentang sekolah minggu. Ya, kita semua berpikiran bahwa kebanyakan orang berpikir anak-anak sekolah minggu itu hanya anak-anak yang mulai 0 bulan tahu sampai kepada umur 12 tahun atau umur kelas 6 SD ya. Itu anak-anak sekolah minggu, udah pokoknya yang kecil-kecil, yang mungil-mungil, yang lucu-lucu ini, itu anak-anak sekolah minggu. Nah, padahal Bapak Ibu, sekolah minggu itu sebenarnya bisa dikatakan dari 0 sampai 18 tahun itu bisa dikatakan sebagai anak-anak sekolah minggu. Walaupun ada, kalau sudah di atas 12 tahun itu berarti dia sudah mulai kelas masuk remaja dan pemuda. Tetapi walaupun mereka ada di dalam, biasanya mereka sudah mulai ada ibadah sendiri, tetapi mereka itu adalah bagian daripada sekolah minggu. Tetapi kebanyakan kalau sudah mulai SMP, SMA, kalau ibadah sekolah minggu, mari datang ke ibadah sekolah minggu jam 9.15 setelah ibadah raya. Mereka nggak mau datang biasanya kalau sudah mulai mereka sudah mulai kelas-kelas tengah, kelas 2, kelas 7, kelas 1 SMP ya, kelas 1 SMP. Mereka sudah, aduh malu saya tante, saya udah besar, masa disuruh nyanyi lagu Ki? Kok badannya besar, kan malu. Ya kan? Malu kalau dicampur dengan anak-anak kecil yang balita-balita tadi yang di depan, mereka malu. Nah, mari kita samakan saat ini pandangan kita bahwa anak-anak sekolah minggu itu adalah anak-anak mulai dari 0 sampai mereka beranjak ke pemuda. 18 tahun itu bisa dikatakan sebagai sekolah minggu karena mereka masih di dalam bagian sekolah minggu. Nah, dan pada saat seperti itulah biasanya Departemen Sekolah Minggu mengalami krisis sekolah minggu ya Pak. Jadi mereka sudah mulai usia-usia tengah, mereka sudah nggak mau lagi sekolah minggu. Jadi berkurang akhirnya. Yang tadinya banyak sudah mulai kelas tengah, mereka nggak mau lagi datang ke sekolah minggu. Hari ini kita akan memperbarui paradigma kita bahwa anak-anak sekolah minggu itu gak hanya anak yang kecil-kecil seperti itu. Padahal ketika mereka mulai beranjak remaja, mereka mulai beranjak dewasa, madya, seperti itu, mereka itu sedang dipersiapkan untuk mereka juga melayani Tuhan. Kalau Bapak Ibu, guru-guru sekolah minggu tahu, kurikulum Gandumas itu sudah menyusun sedemikian rupa
supaya mereka ada sampai kurikulum kelas pemuda di situ. Padahal di umur seperti remaja, pemuda itu mereka sedang dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Siapa tahu dari kita ada yang tergerak untuk menjadi guru-guru sekolah minggu. Bukan hanya ketika sudah ikut sekolah minggu terus pergi. Nah, tetapi dipersiapkan menjadi guru sekolah minggu. Saya sekalian promosi ini ya. Anak-anak muda yang mau jadi guru-guru sekolah minggu yang terpanggil untuk melayani anak-anak, mari ngomong sama Bapak Gembala, Pak, saya rindu untuk melayani sekolah minggu. Karena guru-guru sekolah minggu pun itu perlu. Kita perlu guru-guru sekolah minggu juga untuk mengajar anak-anak, itu juga melayani Tuhan. Saya nggak bisa mengajar. Contohnya, saya nggak bisa ngajar, Kak, malu saya ngajarin anak-anak. Bisa kok, hanya menjadi seorang pendamping guru sekolah minggu. Kelas balita itu butuh banyak pendamping. Kan kalau kelas balita itu kan nggak bisa diem ya, anak-anaknya masih aktif. Jadi butuh banyak pendamping juga. Itu juga melayani Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan adalah firman yang menguatkan hati kita. Kita mau kembali belajar. Kita mau kembali belajar tentang firman Tuhan pada hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang, amin. Amin. Tuhan Yesus mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu. Dan kasihnya itu gak pernah saya hanya mengasihi ini, saya mengasihi ini. Tidak, tetapi Tuhan itu mengasihi semua orang, termasuk anak-anak. Amin. Amin. Kita kan semua nggak ada yang langsung besar, ya. Saya cuma mau tanya, berapa persen dari kita yang pernah jadi anak-anak sekolah minggu? Oh, banyak ya. Saya juga anak sekolah minggu dulu. Masih kecil, berangkat ke gereja, bangun pagi. Hari ini aku mau ke gereja, senang. Ketemu teman-teman senang. Banyak dari kita memang dari sekolah minggu, dari kecil sampai besar masih setia. Bahkan sampai kakek nenek, oma opa itu masih setia kepada Tuhan. Puji Tuhan kalau kita masih setia sampai hari ini. Nah, kita percaya juga bahwa Tuhan itu, kasih Tuhan itu juga diberikan kepada anak-anak. Kasih Tuhan itu ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit, dia juga mengasihi anak-anak. Ada buktinya. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 12. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 12 di situ Tuhan memakai seorang anak, namanya anak sekolah minggu. Ayo, siapa yang mengalahkan Goliat? Apa? Daud, pintar. Nah, Tuhan itu pakai Daud loh. Dia itu diurapi menjadi seorang raja pada sekitar umur 12 tahun. Dia masuk ke merah-merahan. Kemudian disuruh nyala 1 Samuel ayat 12 sampai 15. 1 Samuel 16 ayat 12. Kemudian disuruh nyala menjemput dia. Ia kemerah-merahan. Berarti Daud itu masih muda. Ya, dia masih muda. Dia sudah diurapi Tuhan menjadi seorang raja. Kemudian ada seorang raja lagi. Ya, dia itu masih umur 7 tahun. Tapi sudah diurapi menjadi seorang raja. Dia adalah raja yang termuda waktu itu. Namanya Yoas. Ada di sini yang namanya Yoas? Ada. Nanti disimpan kalau ada yang mau punya bayi dikasih nama Yoas. Ya, Yohanes ya. Ya, namanya Yoas. Dia adalah raja Yehuda. Dia raja yang paling muda, umur 7 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, 7 tahun jadi raja. Bagaimana cerdasnya, bagaimana hikmatnya, bagaimana luar biasanya. Tapi pasti melalui berbagai proses. Nah, kemudian yang paling kita ingat peristiwanya ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya mencoba untuk menyampaikannya kepada dua sisi ya, Bapak Ibu dan anak-anak ya. Ya, oke. Ketika peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, anak-anak sekolah
itu ada berapa ikan? Ada berapa ikan yang dikasih? Roti dan 2 ikan. 2. Terus rotinya berapa? 5. Berarti 5 roti dan 2 ringgit. siapa yang memberkati? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ketika itu memberkati 5 roti dan 2 ikan. Sisa berapa? 12 apa 7 apa 10? 12 plastik, Saset. 12 bakul. Tahu Bapak Ibu itu yang bawa siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, atau om-om yang bawa. Mas, coba kita buka ya di dalam Injil Yohanes. Kita buka di dalam Injil Yohanes 6 ayat 9. Yohanes 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu? Apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Bayangkan, seorang anak membawa 5 roti dan 2 ikan. Terus akhirnya jadi 5. Akhirnya bisa memberi makan 5.000 orang. Luar biasa ya. Coba kalau nggak ada anak kecil tadi, bisa makan nggak orang-orang? Artinya bahwa Tuhan Yesus itu bisa pakai siapapun, termasuk anak-anak. Amin. Nah, oleh karena itu pada hari ini Departemen Sekolah Minggu memberikan tema Fill Me Up yang artinya penuhi aku. Roh Kudus itu juga diperlukan oleh anak-anak. Anak-anak itu perlu Roh Kudus. Anak-anak itu perlu Roh Kudus. Nah, hari ini firman Tuhan menguatkan kita bahwa Roh Kudus juga diberikan bukan untuk orang dewasa, bukan hanya ketika kita waktu kemarin ada dari Pentakosta, kita merayakan dari Pentakosta, Roh Kudus turun bukan hanya untuk kita orang dewasa, tetapi anak-anak pun butuh Roh Kudus. Anak-anak butuh Roh Kudus dalam kehidupannya. Ketika kita bicara Roh Kudus, oke lah, kita semua orang-orang dewasa, kita bapak ibu, kakek nenek, om tante sudah mengerti ya Roh Kudus. Tapi kalau anak-anak, apa itu tante Roh Kudus? Gak tahu. Anak saya kedua Hans itu kebetulan di rumah omanya itu ada tempelan burung merpati tuh yang Tuhan Yesus berkatilah rumahnya. Saya ngomong, ini binatang apa? Itu Tuhan Yesus katanya. Loh, kok Tuhan Yesus? Oh, dia ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian merpati turun, Roh Kudus turun dalam berupa merpati. Dia ngomong, itu Tuhan Yesus. Kok Tuhan Yesus? Oh iya, itu burung merpati waktu itu. Saya cerita. Nah, kita nggak bisa ngomong Roh Kudus ya. Saya gimana ngomong Roh Kudus sama anak-anaknya? Saya juga berpikir, Tuhan, gimana ya ngomong Roh Kudus ya sama anak? Saya ingat Nikolas, waktu ke Ibu Grace cerita, Nikolas tuh pegang jantungnya. Mah, bunyi mah, duk duk duk. Oh, Roh Kudus ada dalam hatiku mah, ada bunyinya coba duk 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 duk. Oh, itu Roh Kudus guys. Nah, setiap anak punya pemikiran Roh Kudus yang berbeda, punya pemikiran yang berbeda sesuai dengan pengertian mereka ya. Nah, hari ini Roh Kudus itu, ya, adik-adik, teman-teman, Roh Kudus itu Roh Tuhan yang tinggal di dalam hati kita, yang tinggal di dalam hati kita, yang menolong, yang menjadi penghibur. Waktu kalian nangis, waktu susah, gak bisa cerita sama papa mama, gak bisa cerita sama bapak ibu guru, gak bisa cerita sama opa oma, ya, gak bisa cerita sama om tante. Roh Tuhan, roh yang ada di dalam hati kita ini yang menghibur. Oh iya, ingat Tuhan Yesus, ingat Roh Kudus, terus berdoa. Roh Kudus, tolong aku sedih, hari ini aku marah, gitu ya. Jadi Roh Kudus itu Roh Tuhan yang tinggal di dalam hati kita, ya, Bapak Ibu yang menolong kita, yang mengingatkan kita, yang menghibur kita.
Nah, anak-anak pasti gak asing dengan ini. Ini apa ini? Apa ini? HP. Handphone. Ini HP. Anak-anak bayi udah tahu HP. Ya, anak saya paling kecil Joy itu cuma tak kasih kamera gini. Sadar kamera loh dia. Langsung matanya lihat ke kamera saya. Anak-anak kecil, anak-anak bayi sudah tahu HP. Ya. Sekarang kakak nanya, kalau HP ini bisa gitu ya. Berarti tandanya baterainya penuh apa baterainya habis? Habis. Hah? HP-nya. Habis. Oke. Kalau sudah habis harus diapain? Beli baru. Ditaruh. Hah? Ditaruh. Harus dicas, pinter. Kalau bisa dicas sambil main ya. Enggak. Cas counter. Dicas. Seandainya kalau kita nggak ngecas, apa yang terjadi sama HP? Mati. Terus apa lagi? Nggak bisa dipakai. Nggak berguna. Walaupun HP-nya mahal, Apple 16, ya, sampai merek Apple yang 16, mau Apple 17, yang paling mahal, kalau nggak dicas, baterainya kosong, berarti nggak bisa dipakai. Nah, berarti harus apa? Harus diambil, terus diapain? Dicas, dicolok di listrik. Ya. Akhirnya HP baterainya penuh dan bisa dipakai. Begitu juga dengan kehidupan kita, ya, anak-anak, bapak ibu semuanya, bahwa ketika kita nggak ada Roh Kudus, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita tidak bisa berbuat. Ketika kita tidak ada Roh Kudus atau kita tidak diberi Roh Kudus tidak ada dalam hati kita, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita perlu apa? Perlu dicas. Perlu dicas, kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Caranya apa? Berdoa, itu pasti. Anak-anak berdoa tadi bangun tidur. Anak-anak kalau mau tidur sama bangun tidur berdoa enggak? Berdoa. Kalau mau makan berdoa. Berdoa. Jangan lupa berdoa ya. Kita berdoa kepada Tuhan. Itu juga salah satu bahwa kita butuh Tuhan. Kemudian beribadah seperti ini. Kita beribadah. Enggak. Ketika kita tidak berkomunitas, ketika kita tidak datang bersama-sama juga, kita juga butuh komunitas, kita butuh beribadah bersama-sama. Ya, ibadah sekolah minggu, ibadah lansia, ibadah kaum wanita, kaum pria, kita butuh komunitas. Kita juga harus beribadah. Kemudian membaca Alkitab. Dan pasti nanti kita akan melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus di depan. Kadang kita cuci piring, kita apa, melayani Tuhan, membersihkan gereja, atau hanya sekedar saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya memberikan uang saya, seperti itu juga melayani. Ya, kita perlu menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Itu adalah salah satu bentuk kita mencas hidup kita supaya kita terus penuh dengan Roh Kudus. Nah, kalau kita sudah penuh dengan Roh Kudus, ya adik-adik, teman-teman, kalau Roh Tuhan itu sudah hidup di dalam hati kita, sudah tinggal di dalam hati kita, terus gunanya apa? Buat apa kalau harus terus tinggal di dalam hati? Toh suruh, kalau sudah tinggal ya sudah Kak, sudah, buat apa terus itu ya? Nah, ketika Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita, itu berarti ada fungsinya, ada gunanya. Kalau HP ini sudah dicas, berarti ada fungsinya. Kita sudah bisa telepon lagi, sudah bisa WA lagi, sudah bisa buat main Game. sudah bisa buat main game ya, buat belajar. Nah, ketika Roh Kudus sudah penuh di dalam hati kita, sudah tinggal di dalam hati kita, yang pertama, Roh Kudus itu fungsinya juga bisa menolong
percaya kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya kepada Tuhan. Tetapi tetapkah kita percaya kepada Tuhan kalau kita mengalami masalah? Jadi Roh Kudus itu bukan hanya menolong kita, ya saya percaya Tuhan, saya percaya. Tetapi menolong kita juga untuk tetap percaya kepada Tuhan. Menolong kita, menolong anak-anak, menolong orang-orang percaya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya di dalam hidup mereka. Walaupun mereka masih kecil, walaupun kita sudah besar, sudah dewasa, tetapi belum tentu kita jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Betul ya Bapak Ibu? Saya Kristen, saya juga Kristen mulai sekolah. Tetapi kita perlu juga bahwa saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Tandanya apa? Kita menyerahkan diri kita di bab sebagai proklamir, sebagai pengumuman bahwa saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan. Nah, bukan hanya percaya, tetapi tetap percaya sampai mereka dewasa, bahkan sampai mereka bertemu dengan Tuhan di surga. Percaya itu hal yang mudah, saya percaya. Tetapi bertahan untuk percaya itu hal yang sulit. Kita aja sama manusia ya. Ini ilustrasi aja. Kita sama manusia, kadang kita percaya, tapi terus kecentok gitu ya. Aduh, susah lagi saya bisa percaya sama orang itu ya Pak. Bagaimana juga dengan Tuhan yang tidak kita lihat? Kita percaya dengan Tuhan, tetapi ketika masalah itu datang, kita tetap percaya nggak sama Tuhan? Hal itu yang mendewasakan kita untuk saya tetap percaya kepada Tuhan. Apalagi zaman sekarang, kita saya percaya bahwa yang opa-oma kan lebih dulu daripada saya. Apalagi anak-anak ini, generasi sekarang kan generasi sudah bukan generasi Z, sudah generasi atasnya Z kalau itu ya. Teknologi itu semakin maju. Bagaimana dengan anak-anak yang masih kecil ini? Generasinya tambah maju nanti. Mereka akan semakin instan. Zaman semakin maju, pergaulan itu semakin berbahaya buat mereka. Dan pasti akan ada krisis-krisis tertentu dalam kehidupan mereka. Kemarin saya lihat di berita itu, Bapak Ibu tahu itu ya, Miss Universe, pemilihan putri Indonesia. Tapi ini Miss Universe berarti kan seluruh dunia. Tapi Miss Universe ini bukan untuk manusia. Miss Universe-nya ini tuh itu robot. Kan ada teknologi robot yang seperti manusia, yang mirip, sangat mirip manusia, yang kulitnya bahkan sampai walaupun nggak kayak manusia, dia komputer. Jadi ada Miss Universe dari seluruh dunia, dari Rusia, dari Jerman, dari Jepang, dari manapun. Mereka menguji keberhasilan agen ini. Jadi diteliti dari kepintarannya, dari mereka detail, sangat sekali detail. Robotnya itu sampai guratan ini nggak kelihatan. Biasanya kalau robot itu kan ada, kalau ngomong kaku, kayak kaku gitu ya. Tapi itu enggak, benar-benar seperti manusia. Kita tidak bisa bedakan mana manusia, mana robot. Tuh, ada pemilihan Miss Universe seperti itu. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita yang sekarang? Saya pun membayangkan masih punya anak bayi. Ini nanti kalau sudah besar, teknologi semakin maju, pergaulan semakin buruk. Kalau kita tidak memperkuat iman mereka di dalam Tuhan, mereka akan jadi anak-anak yang terhilang. Sebelum saya pernah ikut melayani, waktu itu saya di Jakarta, ada anak KKR anak gitu. Dia berdoa, dia nangis, benar-benar nangis, paling sekitar 7 tahun. Saya pikir seperti ini, anak kecil itu kalau doa nangis-nangis tuh mikir apa ya? Kalau kita nangis-nangis kan pikir, oh Tuhan
sembako sudah naik, ya kan bener ya? Sembako naik, terus berpikir apalagi Tuhan masalah ini belum selesai datang masalah ini. Kalau anak-anak itu masalahnya apa ya? Pernah Bapak Ibu berpikir kan ya, anak-anak berdoa loh, benar-benar dia nangis loh. Angkat tangan dia nangis, yang tangan kanan ditaruh ke dada, benar-benar nangis. Sampai nisek-nisek ya kalau orang Jawa. Apa ya yang dipikirkan? Nggak tahu. Bisa jadi mereka melihat orang tuanya bertengkar di rumah. Bisa jadi di sekolah dia dibully. Atau bisa jadi mereka ditolak sama teman-temannya di sekolah. Nah, bagaimana kehidupan mereka kita tidak tahu. Nah, itulah fungsinya Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong mereka untuk percaya dan tetap percaya kepada Tuhan sampai mereka dewasa. Ketika mereka melalui berbagai masalah, apalagi umur-umur tengah-tengah, remaja, mulai SMP, mereka mulai cari jati diri. Itu mereka mulai coba-coba, mau coba rokok, coba vape ya. Kan rokok udah nggak musim, sekarang kan rokoknya elektrik, vape gitu kan, sudah mulai coba-coba. Nah, saya kan kebetulan mengajar di TK. Itu anak-anak TK sudah bilang, ih, kita mau pacaran sama ini. Hah? Pacar? Anak TK sudah tahu pacar. Apa kalau kita mau pacaran? Ya kan? Ada anak playgroup ngomong sama saya, Miss, ayo makan yang banyak. Iya, Miss, aku mau makan yang banyak supaya nanti aku cepat besar. Setelah cepat besar aku menikah. Hah? Saya sama teman saya, kok dia bisa punya omongan menikah ya? Seorang anak kecil playgroup umur 4 tahun. Nanti aku menikah. Nah, di saat inilah kita butuh anak-anak, butuh Roh Tuhan di dalam hati kita ya. Ketika kita sedih, gak bisa cerita sama siapa-siapa, ketika punya masalah, anak remaja, anak pemuda datang sama Tuhan, minta tolong sama Roh Kudus supaya tetap percaya. Kita sebagai orang tua itu tugas kita, supaya ketika mereka dewasa, mereka tidak sampai menjadi anak yang terhilang dan menjual keselamatan mereka, meninggalkan Tuhan. Ya, setelah Roh Kudus menolong kita, menolong anak-anak tetap percaya kepada Tuhan, Roh Kudus juga menolong anak-anak, menolong teman-teman, menolong kita semua untuk mengerti firman Tuhan. Siapa di sini yang rajin baca Alkitab? Anak-anak sekolah minggu. Pintar, rajin baca Alkitab. Tante, kakak, aku belum bisa baca Alkitab. Ya apa? Tuh, anakku kan masih belum sekolah, gak bisa baca Alkitab. Kan kalau anak-anak harus banyak ini ya, alat peraga. Sekarang Alkitab itu nggak hanya, kalau anak-anak dikasih Alkitab kayak gini, kita aja orang dewasa kadang, aduh kekecilan tulisannya, mau cari Alkitab yang tulisannya besar-besar. Ya, suruh baca begini, nggak menarik kalau anak, maaf ya, anak-anak pusing kan baca apa ini. Nah, selain mendengarkan firman Tuhan, kalau yang nggak bisa baca, anak-anak belum bisa baca, kita sebagai orang tua bisa membacakan cerita Alkitab. Ini kebetulan saya bawa dari rumah. Ini ada Alkitab kecilku. Ini ceritanya sudah diringkas. Saya nggak promosi ya ibu-ibu. Ini kebetulan punya anak saya. Nah, Alkitab itu sudah diringkas sedemikian rupa supaya apa? Anak-anak itu tertarik baca Alkitab. Ini Power Bible Comic. Ini cerita tentang Daud, satu buku. Tapi di dalamnya itu komik. Jadi ada komik dan cerita tentang Daud. Kan enak kalau anak-anak baca kayak gini ya, seneng.
kayak baca detektif Conan, kayak baca Doraemon. Tapi ini Alkitab ceritanya tentang Daud. Nah, Alkitab ini sudah dibuat sedemikian rupa supaya apa? Supaya anak-anak itu tertarik baca Alkitab. Kalau sudah tertarik, mereka cinta akan firman Tuhan dan mereka mulai sering baca Alkitab, rajin baca Alkitab. Kalau yang belum bisa baca, kan ada HP. HP berarti harus buka apa? Oh, udah pinter lah anak YouTube. Buka YouTube, ketik, tapi hati-hati ya. Maksudnya kalau mau buka YouTube, kasih tahu papa mamanya ya, Anda langsung buka-buka sendiri. YouTube ketik tentang Daud, cerita firman Tuhan Daud, tentang Daud. Atau ada, kalau nggak salah itu ada selain Superbook itu ada komik Alkitab di YouTube, itu ada. Nah, semuanya itu sudah dibentuk sedemikian rupa supaya mereka membaca, mengerti, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau masih bayi-bayi, perlu nggak dengar firman Tuhan? Anak bayi, sekolah minggu, perlu nggak? Perlu. Kedokteran kalau ibu-ibu yang hamil, yang suruh apa? Ibu-ibu kan kalau kita pergi ke dokter kan, anaknya sering diajak ngomong di dalam perut. Respon nggak kalau pas di dalam perut kita urus? Nak, sing pinter yo, jo rewel. Bayi pasti bergerak ya di dalamnya. Ya respon. Itu masih di perut, apalagi sudah sudah lahir, mereka pasti mengerti. Bahkan ada gereja tertentu yang sudah ada mulai kelas bayi. Ada. Joy itu waktu itu Kak Rini yang ngajar ya. Kak Rini ngajar, Joy anak saya masih 6 bulan tuh ngeliatin. Dia mau beri respon. Saya nggak tahu responnya apa, tapi dia paling nggak ada respon. Nah, Roh Kudus itu menolong untuk anak-anak itu mengerti firman Tuhan. Ketika mereka baca firman Tuhan, mereka mengerti apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang disukai Tuhan, apa yang tidak disukai Tuhan. Ya, teman-teman kalau mencuri itu boleh nggak? Hah? Boleh apa nggak mencuri? Nggak boleh. Kalau melawan orang tua itu boleh nggak? Tidak boleh. Kalau suruh pergi ke gereja, ayo pergi ke gereja. Nggak mau, aku mau nonton Doraemon. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Jadi ketika teman-teman baca firman Tuhan, ketika teman-teman lihat YouTube tentang firman Tuhan, cerita firman Tuhan, kita bisa tahu apa yang boleh dan tidak boleh. Mana yang Tuhan Yesus suka, mana yang Tuhan Yesus tidak suka. Ya, anak-anak remaja, anak-anak pemuda yang mulai beranjak dewasa, hati-hati. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh oleh firman Tuhan. Nah, selain yang pertama tadi, Roh Kudus menolong untuk kita percaya. Yang kedua, Roh Kudus menolong kita dan anak-anak untuk mengerti firman Tuhan, mana yang baik, mana yang benar, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang ketiga, Roh Kudus menolong kita, menolong anak-anak untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Minggu lalu Pak Gembala mengatakan bahwa ada hal yang anak-anak bisa lakukan, tetapi ada hal apa? Anak-anak terkadang bisa melakukan apa yang orang dewasa tidak bisa lakukan, benar ya? Kan kalau kita orang dewasa kan sudah tahu izin, sudah tahu malu, gitu kan? Kalau anak-anak itu kan polos, dalam tanda kutip belum tahu malu, gitu ya? Kayak anak-anak sekolah minggu balita di depan tadi, pokoknya mereka silakan. Kalau kita orang dewasa salah, aduh, aku tadi salah, malu aku. Kalau anak-anak, pokoknya salah bablas aja. Mereka malah lucu kita lihat ya. Nah, begitu juga dengan
mereka ketika kita katakan bersaksi, kalau kita orang dewasa kan, kalau bapak ibu meninggal hari ini, percaya Anda masuk surga? Kalau kita ngajarin anak-anak seumuran Nicholas, seumuran Alona, nanti kalau kamu ketemu teman-temanmu yuk tanya gini, kamu kalau mati hari ini siapa kamu masuk surga? Mereka tuh bisa bersaksi dengan cara mereka sendiri. Contohnya, ayo ikut aku ke sekolah minggu. Ya, teman-teman, adik-adik ajak temannya ke sekolah minggu yang sudah lama datang. Mereka itu lebih polos, mereka itu lebih berani untuk mereka bersaksi tentang Tuhan Yesus. Mereka bersaksi bagaimana Tuhan Yesus itu baik dalam hidup mereka. Mereka tuh lebih apa ya? Lebih berani terobos gitu. Karena mereka kan masih nunggu. Kalau kita kan masih mikir-mikir mau melakukan sesuatu. Nah itu Roh Kudus menolong mereka, Roh Tuhan yang ada di dalam hati mereka itu menolong mereka untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Waktu saya lulus dari kampus di Salatiga, saya 1 tahun melayani di Solo waktu itu bareng sama Bapak Edi namanya, itu juga sama, belum punya sekolah minggu, masih perintisan. Terus gimana ya caranya? Oh, yang pertama buka les-lesan, jadi ada perintisan. Oh gimana kalau kita buka les-lesan? Jadi kita sistemnya masuk les apa? Les kayak les datang ke rumah gitu. Ada beberapa, hanya 3 anak kalau nggak salah yang Kristen. Jadi kita sistemnya nyanyi-nyanyi dulu, terus nyanyi-nyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan, karena gue yang umum ya. Kalau sudah selesai, hanya sekitar 15 menit, baru kita les. Belajar baca, belajar mereka punya PR di bawah. Minggu depan bawa temennya lagi ya. Iya tante, iya kak. Mereka bawa tetangga-tetangganya. Nah ada beberapa anak saya tuh sebenarnya karena belum kenal. Kami tuh tidak tahu kalau dia ini orang seberang, anak seberang, maksudnya tidak tahu. Loh, waduh om, bisa jadi masalah ini. Kalau satu anak ternyata mereka bukan anak Tuhan, tapi diajak sama anak sekolah minggu ini, ayo ikut itu loh, apa belajar. Nanti habis belajar kita nyanyi-nyanyi, nanti dapat hadiah. Waduh, mereka dimarahin orang tuanya gimana? Tetapi ternyata enggak, orang tuanya tahu kan? Orang tuanya tahu kalau itu les, tapi sebenarnya ada sekolah minggu lah. Kita nyanyi-nyanyi lagu gereja. Tapi puji Tuhannya, orang tuanya tidak marah. Cuma sempat, oh itu gini ya bu, oh iya bu, gini. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Puji Tuhan. Yang kami katakan apa? Oh ternyata anak ini berani loh. Ayo datang yuk ikut aku, nanti ya kita belajar, terus nyanyi-nyanyi. Dia tidak punya rasa takut lah. Kalau kita mau ngajak, ya mikir nanti lah orang tua marah gimana. Tapi dia tidak punya rasa takut. Dia langsung ajak temennya. Dan puji Tuhan waktu itu memang sekolah minggunya mulai berkembang. Dari les-lesan itu tadi kemudian berkembang. Nah, itu fungsinya Roh Tuhan yang tinggal di dalam hati mereka itu menolong mereka untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dengan cara mereka pastinya, seperti yang saya katakan, nggak bisa kita harus DT anak kan, kamu harus ngomong gini loh. Nah, mereka punya caranya sendiri untuk mereka bersaksi kepada Tuhan. Atau saya pernah menemui bahwa hanya anak yang di dalam rumah yang satu ini yang dia rajin ke gereja, tapi keluarganya ini bukan keluarga yang mengenal Tuhan. Dia cuma satu anak ini toh, tapi dia bertahan loh. Dia bertahan untuk pergi ke gereja. Siapa tahu dengan satu anak ini dia bisa menenangkan keluarganya. Terkadang Tuhan izinkan seperti itu. Nah, fungsinya Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam diri anak-anak, di dalam diri kita semua ya teman-teman, itu bisa menolong kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, menolong kita untuk mengerti firman Tuhan, dan menolong kita untuk bersaksi tentang Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa anak-anak pun bisa dipenuhi oleh Kudus, dan anak-anak perlu Roh Kudus dalam hidup mereka.
Bagaimana ya supaya mereka dan kita semua terus dipenuhi Roh Kudus, yaitu dengan berdoa, beribadah dan membaca firman Tuhan. Dan fungsinya ketika kita sudah dipenuhi Roh Kudus, ketika Tuhan sudah hidup dalam hati kita, seperti lagu tadi ya, Roh Kudus itu akan jadi penolong. Menolong teman-teman semuanya, menolong kita semua untuk percaya kepada Tuhan, menolong kita untuk mengerti firman Tuhan dan bersaksi tentang Tuhan. Nah, di kesempatan inilah saya mengajak untuk anak-anak sekolah minggu ya, mulai dari kelas bayi sampai kelas besar, untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9.15 di GSI Maranatha ya, datang sama Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan teman-temannya. Banyak teman di sini, bukan hanya di sekolah banyak temannya, di gereja juga banyak teman ya. Terus teman-teman sekolah minggu yang sudah datang, temennya boleh diajak, ayo ikut ke sekolah minggu yuk sama aku, enak loh kita nyanyi-nyanyi, kita ketemu sama kakak-kakak di gereja ya. Dan di kesempatan ini juga saya mengundang remaja pemuda yang sudah lama nggak datang ke gereja sekolah minggu. Mari ikut ibadah sekolah minggu, bergabung dengan sekolah minggu. Siapa tahu tiba-tiba di dalam hatimu, aku kok rindu untuk melayani dalam bidang sekolah minggu dan jadi guru sekolah minggu. Ada remaja pemuda yang punya hati untuk melayani anak-anak, jadi guru sekolah minggu pelayan ya. Dan untuk orang tua, kakek nenek, oma-oma, opa-opa, om-om, tante-tante yang punya saudara, yang punya cucu, mari ajak mereka untuk datang ke sekolah minggu. Mereka perlu Tuhan. Mulai dari kecil mereka harus ditanam akar yang kuat. Jadi ketika mereka besar, mereka punya dasar yang kuat. Tetap percaya kepada Tuhan. Mereka juga perlu bersekutu kan. Bapak ibu kan ikut komunitas, ikut kaum pria, ikut lansia setiap hari gitu kan, ikut gereja, nggak pernah absen gitu kan. Anak-anak juga perlu. Hanya seminggu sekali loh sekolah. Saya juga mulai dari sekolah minggu, bahkan di sini ada salah satu mentor saya membuat saya bertumbuh sampai saat ini, Ibu Ida ya. Itu Ibu Ida tuh dulu kita komsel mulai dari umur segini sampai besar, sampai saya mau kuliah itu Ibu Ida membimbing saya dan teman-teman waktu itu belajar tentang firman Tuhan. Waktu itu setiap hari apa kayak Rabu, setiap Rabu geruduk saya puput itu masih SD. Oh semangat loh, semangat juga bawa Alkitab, belajar firman Tuhan, rebutan mimpin pujian, rebutan bersaksi waktu itu. Nah, artinya bahwa mereka juga butuh bersekutu, Bapak. Ya. Kami guru-guru sekolah minggu di tempat ini juga rindu supaya ada banyak anak-anak sekolah minggu datang. Ketika mereka sudah punya dasar yang kuat, ketika mereka menjadi anak yang besar, tumbuh menjadi remaja, dewasa, orang tua, mereka juga punya dasar yang kuat. Kalau kita melihat mereka menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, bahkan melayani Tuhan, kan kita senang ya. Kan kita sedih kalau mereka sudah rajin sekolah minggu, di tengah-tengah jalan mereka berhenti, terus mereka mulai undur daripada Tuhan, kita lihat hidupnya mulai berantakan, ke gereja yang gereja, melayani yang melayani. Kemudian mereka mungkin mendapatkan pasangan hidup yang berbeda, kan kita sedih ya. Mari kita mendorong anak-anak kita untuk datang ke sekolah minggu. Mereka butuh bersekutu juga, karena kita orang tua itu terbatas. Kita nggak tahu, kan nggak setiap hari kita mengikuti mereka di sekolah kan. Tapi ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang menjaga mereka. Hari ini, di kesempatan hari ini, mari kita memperbaharui komitmen kita untuk
tetap setia kepada Tuhan, supaya Tuhan itu Roh Kudus memenuhi hidup kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mau setia sama Tuhan Yesus? Mau setia sama Tuhan Yesus? Mau rajin baca Alkitab? Mau rajin berdoa? Nanti kalau papa mama, ayo sekolah minggu. Berangkat apa nangis? Berangkat. Kalau papa mama ngomong, nggak usah sekolah minggu. Ngomong apa? Oke. Oh, Ma, aku mau sekolah minggu. Aku mau ketemu teman-teman. Aku mau belajar Alkitab, mau belajar kitab pelajaran. Oke. Puji Tuhan. Biarlah hari ini firman Tuhan hari ini boleh memperkuatkan hati kita, boleh menolong kita hari ini. Di kesempatan hari ini saya memohon izin untuk anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Kita mau bantu ya Bapak Gembala, kita mau berdoa buat mereka semua. Kita mau tumpang tangan. Bapak Ibu yang bawa anak-anaknya boleh supaya anak-anak maju ke depan. Kita mau berdoa Bapak. Kita percaya bahwa Roh Kudus itu mengasihi kita. Tuhan punya rencana yang indah. Saya ada murid dia Down syndrome, masih umur 3 tahun. Ketika saya tanya sama Tuhan, Tuhan kasihan ya, masih 3 tahun tapi dia sudah kena DS Down syndrome yang sering wajah. Dia aktif sekali, mana-mana nggak bisa diam. Tapi Bapak Ibu tahu ketika ibadah, karena kebetulan di sekolah kami ada ibadah setiap agama. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia tahu itu ibadah. Dia duduk manis, ketika disuruh berdoa, dia berdoa. Setiap anak diciptakan spesial. Setiap anak itu punya, Tuhan sudah punya, kamu akan jadi. Semua anak-anak YWI ayo maju. Kita terbatas seperti orang. Bapak Ibu saya udah bangkit berdiri. Di kesempatan ini, mari kita doa Bapak. Kita serahkan anak-anak kita sama Tuhan. Kita sebagai orang tua terbatas. Tapi Tuhan punya rencana ini berapa? Bapak Ibu mari kita memperbaiki komitmen kita bahwa aku mau menyerahkan segala kekhawatiranku kepada Tuhan tentang anak-anakku. Kita serahkan kepada Tuhan. Teman-teman kita mau nyanyi Ku Mau Cinta Yesus ya. Semuanya sungguh-sungguh kalau berdoa gimana caranya? Depan temannya, nggak boleh ganggu teman ya. Bapak Ibu yang rindu untuk mendoakan anaknya boleh kok maju ke depan. Saya nggak membatasi hanya hamba-hamba Tuhan, hanya guru-guru sekolah minggu yang boleh mendoakan. Bapak Ibu boleh maju untuk mendoakan anaknya, boleh maju untuk mendoakan cucunya, boleh maju untuk mendoakan saudara-saudaranya. Saya boleh mengundang Bapak Ibu semua. Mari kita serahkan kekhawatiran kita. Mereka dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mengasihi mereka. Bapak Ibu guru-guru sekolah minggu silakan boleh mendoakan setiap anak-anaknya. Bapak Ibu yang rindu mendoakan anak-anaknya, atau Bapak Ibu sendiri aku butuh didoakan juga nggak apa-apa. Silakan maju ke depan. Mari kita katakan Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Selamanya mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku.
Mari kakak berdoa ya. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengasihi saya. Hari ini Tuhan, dengan mulut saya mengaku bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dalam hidupku. Dan hari ini tinggallah terus di dalam hatiku untuk menolongku, untuk menghiburku, dan tolong aku untuk tetap setia kepada Tuhan. Aku serahkan hidupku, masa depanku, orang tuaku, orang-orang yang aku sayangi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu aku berdoa. Amin. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ketika kami hadir di tengah-tengah ini, kami hadir ibadah hari ini bukan sebuah kebetulan Tuhan, tapi Kau punya rencana yang indah buat kami. Hari ini Tuhan, kami boleh memperbarui komitmen kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu untuk datang kepada Tuhan. Tolong kami sebagai orang tua Tuhan, untuk kami boleh mendidik anak-anak kami untuk takut akan Tuhan, untuk menjadi anak-anak mencintai firman-Mu, menjadi orang tua yang boleh mendidik anak-anak akan takut akan Kau Tuhan. Kami serahkan setiap kekhawatiran kami Tuhan, tentang anak-anak kami, tentang masa depan mereka, tentang pergaulan mereka Tuhan. Kami percaya Kau menjagai mereka Tuhan. Haleluya. Ya apa Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku Tuhan akan memberkati setiap anak-anak, akan menjadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan, anak-anak yang dipenuhi dengan Roh Kudus, anak-anak yang menang menghadapi segala tantangan-tantangan kehidupan di masa yang akan datang, menjadi anak-anak yang menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Allah, menjadi anak-anak yang membawa perubahan-perubahan di setiap generasi mereka, menjadi umat yang mengasihi dan mencintai Tuhan, sehingga situasi akan menjadi lebih baik karena orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah hari ini menjadi hari sukacita bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Mari kita mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang memberikan persembahan secara tunai bisa cepat, dan jika Bapak Ibu memberikan persembahan secara non tunai di belakang kursi ada barcode, bisa langsung dari sana. Semua sampah bisa terekam dengan baik untuk kita bisa mengasihi Tuhan.
Ini yang terbaik yang bisa kami berikan kepada Tuhan. Setiap rupiah yang kami berikan kepada Allah, dialah merupakan ungkapan cinta kami kepada Tuhan. Tuhan memberkatinya, baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, persembahan misi, persembahan untuk pengembangan gereja di tempat ini. Tuhan akan memberkatinya. Kamu berdoa, anak-anak sudah mengasihi dengan mengasihi Tuhan. Anak-anak yang mengasihi, anak-anak yang memberi dengan sukacita, dialah berkat Tuhan turun atas kami. Kamu berdoa biar tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami, dan kelimpahan berkat boleh menjadi bagian kami. Seperti apa yang Tuhan firmankan, orang yang memberi tidak akan berkekurangan. Orang yang memberi akan semakin berkelimpahan dalam berkat-berkat-Mu, karena Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan, biarlah kami kelola dengan tepat, dengan benar, sesuai dengan misi Tuhan yang Tuhan taruh untuk gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan persembahan kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan beberapa pengumuman sepekan. Tuhan akan tolong kita. Kalau lihat Harnas ini, saya ingat 40 tahun yang lalu ketika saya menjadi anak-anak sekolah minggu. Saya sangat senang sekali karena ketika datang ke sekolah minggu sama Pak Di saya pendeta, selalu dikasih kue sama telur. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat Hari Nasional Anak-anak Sekolah Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, mengingatkan kembali untuk pengambilan kaos usia indah bisa diambil nanti selesai ibadah raya hari ini di saya, dan juga nanti bagi Bapak Ibu yang sudah memesan kupon untuk basar ataupun yang belum, bisa membeli melalui Ibu Melia Sari yang akan ada di depan bersama saya nanti. Dan saya pertama kali mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah bersama dengan kami. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati kita semua. Untuk pengumuman ibadah pada 1 minggu ke depan berjalan seperti biasa, di mana pada setiap hari kita akan melaksanakan ibadah doa pagi melalui Google Meet pukul 4:30 pagi sampai dengan selesai. Dan ibadah kaum wanita pada hari Selasa pukul 5 sore di tempat ini, dan dilanjutkan dengan latihan. Dan demikian juga pada hari Rabu kita akan adakan MPC pukul 6:30 malam di tempat ini.
dan dilanjutkan untuk hari Kamis ibadah kaum pria integritas pukul 6:30 malam. Dan pada hari Jumat kita akan adakan juga ibadah FPC 2 di mana semua para pelayan ibadah akan beribadah sebelum mereka melakukan latihan persiapan. Dan Bapak Ibu, kita mengingat kembali pada minggu depan kita sudah merayakan HUT gereja yang ke-73, di mana pada minggu depan kita ingat dimulai pukul 6:30, jadi bukan jam 7. Dan dengan dress code saya mengingatkan kembali untuk menggunakan kaos atasan departemen masing-masing, baik itu yang sudah sekolah minggu memakai sekolah minggu, kaum wanita, kaum pria, dan juga usia muda, juga eksekutif muda. Dan bagi Bapak Ibu yang belum punya bisa menggunakan kaos GSCA yang berwarna merah atau yang putih. Jadi itu pengumumannya. Dan di sana kita akan mengadakan fun game. Kita akan sebelumnya ibadah singkat, kita akan adakan game dan dilanjutkan dengan pasar, dan kita akan berbahagia bersama, bersukacita bersama. Tetapi bagi bapak-bapak atau ibu-ibu, pada tanggal 20 Juli 2024 pukul 7:30 pagi kita akan adakan juga persiapan, yaitu kerja bakti. Jadi bagi bapak-bapak yang bisa meluangkan waktu untuk 7:30 pagi kita akan berada di sini untuk persiapan kerja bakti. Dan selanjutnya bagi kita semua mengundang pada tanggal 28 Juli, satu minggu ke depannya lagi kita akan merayakan perayaan HUT gereja kita pukul 4 sore. Jadi nanti bagi bapak-bapak bisa disampaikan ke saudara-saudara untuk bersama hadir bersama dengan kita bersama untuk merayakan gereja kita yang ke-73. Dan pada pagi hari ini kita akan memberikan Tuhan dengan perjalanan kasih. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, habis ini setelah ibadah Bapak Gembala akan memimpin doa berkat dan penutup dipersilakan untuk ke belakang. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Gembala menutup ibadah. Jadi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, nanti hari Minggu kita akan ibadah 6:30. Pakai kaos sesuai dengan departemen. Kalau yang tidak ada, pakai kaos warna merah atau kuning supaya nanti bisa berbaur dengan yang lain. Jangan lupa juga nanti tanggal 28 itu sore kita dress code-nya pakai pakaian Jawa. Jadi dress code-nya kita pakai pakaian Jawa. Ya, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Malang, Surabaya, Malangan, Jogja, Solo, semua Jawa. Jadi bisa dipakai semua. Diwarnakan tolong kita semua, kita akan merayakan dengan sukacita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Karena keajaiban dan kebesaran-Mu. memberkati setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Seraya berdoa untuk setiap kami yang datang saat pagi hari ini. Nikah rumah tangga kami diberkati Tuhan. Setiap kami yang datang saat pagi hari ini,
Usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan. Hubungan kami dengan Tuhan diberkati. Ketika kami berdoa sendiri, ketika kami membangun mesbah keluarga, ketika kami beribadah raya bersama-sama, kami berada dalam berkat dan anugerah Tuhan. Hamba berdoa, anak-anakmu yang tidak bisa datang hari ini, di antara mereka ada yang lemah tubuh terbaring sakit, jamah dan menyembuhkan mereka. Kami percaya bilur-bilur Yesus, sebagaimana janji firman Tuhan, menyembuhkan mereka dan mereka sehat kembali dalam berkat Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, mereka yang bepergian keluar kota, keluar pulau, Tuhan memberkati mereka pergi dan pulang dalam penyertaan Tuhan, sehingga saatnya kembali bersama-sama dengan keluarga besar GSI Amarata Family Batu dalam sukacita yang besar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa untuk sukacita kami bersama. 73 tahun Tuhan menyertai gereja ini. Kami akan bersukacita dalam Fun Game minggu depan. Dialah keakraban, sukacita, sama-sama menaungi setiap kehidupan kami, mewarnai hari-hari kami sebagai umat Tuhan yang bersyukur kepada Tuhan. Kami dipenuhi dengan sukacita dalam kami bergereja. Kami dipenuhi dengan sukacita ketika kami bersama-sama, dan itu menjadi bagian dan warna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati panitia-panitia yang sudah mempersiapkan dengan baik. Tuhan memberkatinya. Hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, mulai pimpinan-pimpinan pusat, di tingkat provinsi maupun di tingkat-tingkat yang ada di daerah. Tuhan memberkati bangsa kami menjadi bangsa yang aman, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga gereja di tempat ini yang seusai perayaan ulang tahun, kami akan merenovasi beberapa bagian-bagian yang perlu dan sudah waktunya direnovasi. Tuhan akan memberkati. Pembiayaan yang kami butuhkan, Tuhan akan memberkatinya. Tukang yang akan mengerjakannya, Tuhan akan memberkatinya. Jemaat Tuhan yang akan bersama-sama, Tuhan juga akan memberkatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kami akan berpisah pulang ke tempat kami masing-masing, kami akan fellowship bersama dalam makan bersama hari ini. Tuhan memberkati. Sambil menikmati berkat Tuhan, kami berbincang-bincang, kami berfellowship bersama, membangun satu dengan yang lain dalam kasih dan kekuatan yang dari Allah. Kami akan pulang, biarlah berkat Tuhan turun atas kami. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, menjemput kita semua, para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat menikmati